Sebenarnya apa sih tujuan hidup seseorang? Hanya sekedar pengen kaya, ingin bahagia, atau sekedar berdiam diri tanpa arah tujuan? Inilah motivasi untuk pengembangan diri kita. 1. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup ini adalah proses pembelajaran yang tak pernah berakhir. 2. Ketika kamu merasa sulit, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. 3. Keberhasilan dimulai dengan tekad untuk mencoba. 4. Setiap langkah kecil adalah progres menuju impian besarmu. 5. Hidup adalah tentang membuat pilihan, jadi pilihlah dengan bijak untuk membentuk masa depanmu. 6. Ketika gagal, ingatlah bahwa itu bukan kegagalan, melainkan pelajaran berharga. 7. Jadilah lebih baik daripada yang kamu pikirkan bisa kamu capai. 8. Ketekunan adalah kunci, tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. 9. Bangkitlah setiap kali kamu jatuh, karena sejatinya kegagalan adalah batu loncatan menuju keberhasilan. 10. Kamu memiliki potensi yang luar biasa, dan tugasmu adalah menggali dan mengembangkannya. Inilah penjelasan lengkapnya, mohon jangan di-skip biar kita tidak salah paham. Mari kita lanjut, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup ini adalah proses pembelajaran yang tak pernah berakhir, mengandung dua konsep utama. Jangan pernah berhenti belajar, ini menekankan pentingnya terus-menerus mencari pengetahuan baru, keterampilan, dan pengalaman sepanjang hidup. Dalam konteks ini, belajar tidak hanya merujuk pada pendidikan formal di sekolah atau universitas, tetapi juga pada pembelajaran sepanjang hayat melalui pengalaman sehari-hari. Hidup ini adalah proses pembelajaran yang tak pernah berakhir. Ide ini menyiratkan bahwa pembelajaran adalah bagian integral dari kehidupan. Tidak peduli seberapa tua atau berpengalaman seseorang, selalu ada peluang untuk tumbuh dan mengembangkan diri. Setiap pengalaman, baik positif maupun negatif, dapat menjadi guru yang berharga, memberikan pelajaran yang dapat membentuk dan memperkaya kehidupan. Dengan menerapkan filosofi ini, seseorang diharapkan tetap terbuka terhadap ide-ide baru, menggali peluang untuk meningkatkan diri, dan tidak takut menghadapi tantangan atau perubahan. Hal ini juga menekankan pentingnya rasa ingin tahu, keterbukaan terhadap gagasan baru, dan sikap positif terhadap proses pembelajaran sebagai sarana untuk mencapai potensi penuh dalam kehidupan. Ketika kamu merasa sulit, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh, mencakup pemahaman bahwa kesulitan atau tantangan bukanlah hambatan mutlak, melainkan peluang untuk perkembangan pribadi. Berikut adalah penjelasannya. 1. Kesulitan sebagai peluang. Melihat kesulitan sebagai peluang berarti mengubah pandangan negatif menjadi perspektif positif. Setiap kali kita dihadapkan pada kesulitan, kita diuji dan diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, ketahanan, dan wawasan baru. 2. Pertumbuhan melalui tantangan. Tantangan seringkali menjadi pemicu pertumbuhan pribadi. Saat kita menghadapi rintangan, kita terdorong untuk menemukan solusi, mengasah keterampilan, dan mengatasi batasan diri. Inilah proses di mana pertumbuhan pribadi terjadi. 3. Penguatan ketahanan emosional. Menghadapi kesulitan dapat membentuk ketahanan emosional. Dengan mengubah cara kita merespons dan mengelola tekanan, kita membangun kemampuan untuk tetap tenang, fokus, dan optimis di tengah-tengah kesulitan. 4. Pembentukan karakter. Tantangan membentuk karakter seseorang. Pengalaman melewati kesulitan seringkali menciptakan individu yang lebih tangguh, sabar, dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri. 5. Peningkatan kreativitas. Kesulitan seringkali memicu pemikiran kreatif. Saat kita mencari solusi untuk mengatasi masalah, kita dapat menemukan ide-ide baru dan pendekatan inovatif yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, pesan ini mengajak untuk melihat tantangan sebagai bagian yang tak terhindarkan dari hidup, tetapi juga sebagai kesempatan berharga untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih kuat dan bijaksana. Keberhasilan dimulai dengan tekad untuk mencoba, menyoroti pentingnya kemauan dan tekad untuk mengambil tindakan sebagai langkah awal menuju pencapaian tujuan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. 1. Tekad sebagai pendorong tindakan. Tekad mencerminkan keinginan dan keputusan kuat untuk mencapai sukses. Tanpa tekad yang kuat, kemungkinan untuk mencoba dan bertindak akan berkurang. Oleh karena itu, tekad adalah pendorong utama yang memotivasi seseorang untuk bergerak maju. 2. Langkah pertama ke arah keberhasilan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tindakan mencoba adalah langkah awal yang krusial menuju pencapaian sukses. Orang yang memiliki tekad untuk mencoba memiliki keberanian untuk mengatasi ketakutan atau keraguan,
dan mereka melihat upaya pertama sebagai titik awal perjalanan mereka menuju tujuan. 3. Belajar dari pengalaman. Dengan mencoba, seseorang memiliki kesempatan untuk belajar dari pengalaman. Bahkan jika upaya pertama tidak langsung membawa kesuksesan, proses tersebut memberikan wawasan berharga dan pelajaran yang dapat membimbing tindakan selanjutnya. 4. Perubahan mentalitas. Pesan ini juga mencerminkan perubahan mentalitas yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Orang yang bersedia mencoba seringkali memiliki sikap proaktif dan melihat tantangan sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. 5. Memotivasi diri sendiri. Memiliki tekad untuk mencoba membantu seseorang memotivasi diri sendiri. Kesediaan untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru seringkali menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan dan meraih keberhasilan. Jadi, pesan ini menekankan bahwa tekad untuk mencoba adalah landasan penting yang diperlukan untuk memulai perjalanan menuju keberhasilan, dan bahwa setiap tindakan mencoba membawa pelajaran berharga untuk pertumbuhan pribadi. Pernyataan, setiap langkah kecil adalah progres menuju impian besarmu, menggambarkan pentingnya menghargai dan mengakui nilai setiap langkah kecil dalam mencapai tujuan besar. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. 1. Langkah kecil sebagai fondasi. Impian besar seringkali terasa menakutkan atau sulit diwujudkan jika dilihat secara keseluruhan. Namun, dengan memecahnya menjadi langkah-langkah kecil, impian tersebut menjadi lebih terjangkau. Setiap langkah kecil berfungsi sebagai fondasi yang membangun jalan menuju tujuan besar. 2. Konsistensi dan keteraturan. Mengambil langkah kecil secara teratur menciptakan pola konsistensi. Keteraturan ini memainkan peran penting dalam pembentukan kebiasaan positif yang mendukung perjalanan menuju impian. Setiap langkah kecil adalah bagian dari proses konsisten yang membawa perubahan seiring waktu. 3. Mengatasi rasa cemas. Dengan fokus pada langkah-langkah kecil, seseorang dapat mengatasi rasa cemas atau kekhawatiran yang mungkin muncul ketika berhadapan dengan tujuan besar. Ini membantu memecah ketakutan dan memotivasi untuk terus maju. 4. Perasaan pencapaian. Setiap langkah kecil menciptakan perasaan pencapaian yang dapat meningkatkan motivasi. Merayakan keberhasilan kecil membantu menjaga semangat dan keyakinan diri, yang penting untuk mengatasi rintangan yang lebih besar. 5. Pembelajaran dan adaptasi. Proses mencapai impian seringkali melibatkan pembelajaran dan adaptasi. Dengan mengambil langkah kecil, seseorang memiliki kesempatan untuk memahami lebih baik apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, memungkinkan penyesuaian selama perjalanan. Jadi, pesan ini merangsang seseorang untuk fokus pada langkah-langkah kecil sebagai bentuk progres yang konstan dan berarti dalam mencapai impian besar, serta untuk menghargai perjalanan secara keseluruhan. Hidup adalah tentang membuat pilihan, jadi pilihlah dengan bijak untuk membentuk masa depanmu, menyoroti pentingnya keputusan dalam membentuk arah dan hasil kehidupan. Ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Keputusan sebagai fondasi masa depan. Setiap pilihan yang kita buat saat ini memiliki dampak pada masa depan kita. Oleh karena itu, hidup dapat dilihat sebagai serangkaian keputusan yang membentuk jalur dan hasil akhir yang kita alami. 2. Bijak dalam pengambilan keputusan. Mengajak untuk membuat keputusan dengan bijak berarti mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan yang diambil. Keputusan yang bijak melibatkan pemikiran mendalam, pertimbangan nilai, dan kesadaran terhadap dampaknya. 3. Pilihan sebagai tanggung jawab. Hidup juga membawa tanggung jawab terhadap pilihan yang kita buat. Kesadaran akan tanggung jawab ini dapat memotivasi kita untuk membuat keputusan yang mendukung tujuan dan nilai-nilai yang kita pegang. 4. Pembentukan identitas dan karakter. Keputusan yang dibuat membentuk identitas dan karakter kita. Pilihan bijak membantu membangun fondasi yang kuat untuk pengembangan diri dan memberikan arah positif pada perjalanan kehidupan. 5. Masa depan sebagai hasil dari pilihan saat ini. Masa depan adalah hasil dari kumpulan pilihan yang diambil sepanjang perjalanan hidup. Dengan membuat pilihan bijak, seseorang memiliki kendali yang lebih besar atas arah dan kualitas kehidupan yang akan datang. Jadi, pesan ini memberikan pengingat bahwa hidup kita adalah produk dari keputusan yang kita buat, dan mengajak untuk mengambil langkah-langkah dengan bijak guna membentuk masa depan yang diinginkan. Ketika gagal, ingatlah bahwa itu bukan kegagalan, melainkan pelajaran berharga, menyiratkan pandangan positif terhadap kegagalan dan menekankan pembelajaran dari pengalaman tersebut. Berikut adalah rincian penjelasan. 1. Pandangan positif terhadap kegagalan. Pesan ini menunjukkan bahwa kegagalan tidak seharusnya dianggap sebagai akhir dari segalanya,
melainkan sebagai kesempatan untuk melihat ke belakang, memahami apa yang tidak berhasil, dan mengevaluasi cara untuk meningkat. 2. Proses pembelajaran, gagal membuka pintu menuju pembelajaran yang berharga. Setiap kegagalan membawa informasi tentang strategi atau pendekatan yang tidak efektif, membantu seseorang untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan. 3. Mengatasi ketakutan dan stigma, melihat kegagalan sebagai pelajaran membantu mengatasi ketakutan dan stigma yang terkait dengan kegagalan. Ini menciptakan lingkungan yang lebih positif di sekitar gagal dan mendorong seseorang untuk terus mencoba. 4. Pertumbuhan pribadi, kegagalan dapat menjadi pemicu pertumbuhan pribadi. Saat seseorang mengatasi kegagalan, ia mengembangkan ketahanan, ketekunan, dan penyesuaian yang dapat membantu dalam tantangan di masa depan. 5. Perbaikan dan inovasi, melalui refleksi atas kegagalan, seseorang dapat mengidentifikasi cara untuk meningkatkan diri atau menyempurnakan pendekatan. Hal ini juga dapat memotivasi untuk mencari solusi baru atau inovatif. Dengan melihat kegagalan sebagai pelajaran berharga, seseorang dapat mengubah paradigma negatif kegagalan menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Ini menciptakan sikap yang lebih positif dan adaptif terhadap tantangan dalam perjalanan hidup. Jadilah lebih baik daripada yang kamu pikirkan bisa kamu capai, mengajak untuk melebihi batasan diri dan memperluas pandangan terhadap potensi pribadi. Berikut adalah rincian penjelasannya. 1. Mengatasi batasan pikiran, pesan ini menunjukkan bahwa seringkali kita memiliki batasan pikiran atau ekspektasi rendah terhadap kemampuan diri sendiri. Melalui pernyataan ini, kita diajak untuk melebihi batasan tersebut dan mengubah cara kita memandang diri sendiri. 2. Percaya diri dan kepercayaan diri, untuk menjadi lebih baik daripada yang kita pikirkan, penting untuk memiliki keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat. Ini melibatkan melepaskan keraguan diri dan membangun keyakinan bahwa kita memiliki potensi untuk mencapai lebih dari yang kita kira. 3. Peningkatan diri berkelanjutan, konsep ini menekankan pada proses perbaikan diri yang berkelanjutan. Melalui upaya terus-menerus untuk belajar, berkembang, dan mencapai lebih dari yang kita rasa mampu, kita dapat menciptakan siklus positif pertumbuhan pribadi. 4. Kemampuan adaptasi, menjadi lebih baik dari yang kita perkirakan melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi tantangan. Hal ini memerlukan keterbukaan terhadap pengalaman baru dan kemauan untuk mengatasi rintangan. 5. Mencapai potensi maksimal, pernyataan ini mengingatkan bahwa potensi sejati mungkin belum sepenuhnya diakui atau digunakan. Dengan mencoba hal-hal baru dan mengatasi ketakutan, kita dapat menggali dan mengaktifkan potensi penuh yang mungkin tersembunyi. Melalui pendekatan ini, seseorang dapat membangun mentalitas pertumbuhan yang positif, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dan keterampilan dapat terus berkembang seiring waktu. Ini memotivasi untuk menetapkan tujuan yang ambisius dan bekerja menuju pencapaian yang lebih besar daripada yang mungkin kita bayangkan sebelumnya. Ketekunan adalah kunci, tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras, menyoroti peran penting ketekunan dan kerja keras dalam mencapai tujuan. Berikut adalah rincian penjelasannya. 1. Ketekunan sebagai karakteristik berkelanjutan, ketekunan merujuk pada kemampuan untuk terus-menerus bekerja menuju tujuan, bahkan ketika dihadapkan pada kesulitan atau rintangan. Ini adalah karakteristik berkelanjutan yang memainkan peran krusial dalam perjalanan menuju keberhasilan. 2. Kerja keras sebagai usaha aktif, kerja keras mencakup usaha aktif dan dedikasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini melibatkan konsistensi, disiplin, dan fokus pada tugas atau tujuan yang ditetapkan. 3. Sinergi antara ketekunan dan kerja keras, pernyataan ini menunjukkan bahwa ketekunan dan kerja keras bekerja bersama-sama. Ketekunan membantu seseorang untuk tidak menyerah dalam menghadapi rintangan, sementara kerja keras adalah wujud dari upaya nyata yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 4. Mengatasi tantangan, dalam perjalanan mencapai tujuan, tantangan dan hambatan hampir selalu muncul. Ketekunan membantu seseorang untuk tetap berkomitmen dan menjaga semangat ketika menghadapi kesulitan, sementara kerja keras membantu untuk mengejar solusi dan mengatasi rintangan. 5. Pentingnya konsistensi, pernyataan ini menekankan pentingnya konsistensi dalam ketekunan dan kerja keras. Keberhasilan jarang dicapai dengan satu usaha besar, melainkan melalui serangkaian tindakan konsisten dan terus-menerus. 6. Pengakuan tanpa gantung harapan pada keberuntungan, dengan menegaskan bahwa tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras,
pernyataan ini menekankan pada kenyataan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada keberuntungan semata. Usaha aktif dan konsisten memainkan peran yang sangat penting. Jadi, pesan ini memberikan pandangan tentang pentingnya ketekunan dan kerja keras sebagai elemen kunci dalam meraih tujuan, serta menekankan bahwa tidak ada jalan pintas atau pengganti untuk usaha yang sungguh-sungguh. Bangkitlah setiap kali kamu jatuh, karena sejatinya kegagalan adalah batu loncatan menuju keberhasilan, menekankan pentingnya ketahanan dan pembelajaran dari kegagalan dalam mencapai tujuan. Berikut adalah rincian penjelasannya. 1. Ketahanan emosional. Pernyataan ini menyoroti pentingnya ketahanan emosional, yaitu kemampuan untuk mengatasi kekecewaan dan kegagalan tanpa kehilangan semangat. Bangkit setiap kali jatuh mencerminkan sikap positif dan keteguhan hati dalam menghadapi rintangan. 2. Pandangan positif terhadap kegagalan. Pernyataan ini menawarkan pandangan positif terhadap kegagalan dengan menggambarkannya sebagai batu loncatan menuju keberhasilan. Ini mengubah kegagalan dari pengalaman negatif menjadi peluang untuk tumbuh dan meningkat. 3. Pembelajaran dari pengalaman. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang dapat membimbing tindakan di masa depan. Dengan menganalisis penyebab kegagalan, seseorang dapat mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan dan menghindari kesalahan yang sama di masa mendatang. 4. Proses evolusi pribadi. Pernyataan ini menciptakan gambaran bahwa perjalanan menuju keberhasilan adalah proses evolusi pribadi yang melibatkan tantangan, pertumbuhan, dan penyesuaian. Menerima kegagalan sebagai bagian integral dari proses tersebut memungkinkan seseorang untuk berkembang secara holistik. 5. Motivasi untuk terus berusaha. Konsep ini memotivasi untuk tidak menyerah saat menghadapi kegagalan. Sebaliknya, setiap kegagalan dianggap sebagai kesempatan untuk mencoba lagi dengan pengetahuan dan kebijaksanaan yang lebih besar, mendekatkan diri pada tujuan akhir. 6. Pentingnya mentalitas pertumbuhan. Pernyataan ini mendukung mentalitas pertumbuhan, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat terus berkembang melalui upaya, pembelajaran, dan tekad. Ini merangsang individu untuk melihat kegagalan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pertumbuhan. Jadi, pesan ini mendorong untuk melihat kegagalan sebagai peluang dan memahami bahwa proses bangkit setelah jatuh adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan menuju keberhasilan. Kamu memiliki potensi yang luar biasa, dan tugasmu adalah menggali dan mengembangkannya, menyoroti kepercayaan pada potensi pribadi dan tanggung jawab untuk mengembangkannya. Berikut adalah penjelasan lebih rinci. 1. Keyakinan pada potensi pribadi. Pernyataan ini menciptakan fondasi positif dengan menyatakan bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa. Ini mengajak untuk melihat diri sendiri sebagai entitas yang mampu dan memiliki kemampuan untuk mencapai hal-hal yang besar. 2. Tugas untuk menggali potensi. Dengan menyebutkan, tugasmu adalah menggali dan mengembangkannya. Pernyataan ini menempatkan tanggung jawab pada individu untuk mengenali dan mengoptimalkan potensinya sendiri. Ini menciptakan motivasi untuk mencari, mengeksplorasi, dan mengembangkan keterampilan serta bakat yang dimiliki. 3. Proses pengembangan pribadi. Pernyataan ini menciptakan konsep bahwa pengembangan pribadi adalah proses berkelanjutan. Menggali potensi melibatkan refleksi diri, pencarian pengetahuan baru, dan pengalaman yang mendukung pertumbuhan pribadi. 4. Pengenalan terhadap keterampilan dan bakat. Melalui tugas untuk menggali potensi, individu diundang untuk mengenali dan memahami keterampilan serta bakat yang dimiliki. Ini membuka pintu untuk mengarahkan usaha dan fokus pada area di mana potensi dapat diterapkan dengan lebih efektif. 5. Pemberdayaan individu. Pernyataan ini memberikan rasa pemberdayaan dengan menekankan bahwa individu memiliki kendali atas pengembangan potensinya. Hal ini dapat menciptakan rasa tanggung jawab dan motivasi untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam perjalanan pengembangan diri. Dengan demikian, pesan ini mendorong individu untuk mengadopsi sikap proaktif terhadap pengembangan pribadi, melihat potensi sebagai aset yang bernilai, dan merangkul tugas untuk menggali serta mengembangkan potensi tersebut sepanjang perjalanan hidup. Kita tak pernah tahu seberapa dekat kita dengan keberhasilan. Teruslah melangkah, karena setiap langkah membawa kita lebih dekat pada kemenangan. Tetap semangat, jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih.